Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini pertemuan kita yang ketiga. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kita pelajari hari ini adalah struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Ya. Apa sih tumbuhan itu? Apa sih tumbuhan itu? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa pohon, bisa rumput, bisa pohon buah, bisa pohon jawau. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Yang pertama dari bawah, bagian tumbuhan yang kita pelajari dari bawah adalah akar. Struktur dan jenis akar. Jadi akar itu ada dua, akar serabut dengan akar tunggang. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya jagung, padi, dan tebu. Ingat tadi, kalau tumbuhan berbiji satu disebut juga monokotil, biasanya jagung, padi, dan tebu. Ingat tuh nanti di pelajaran ibu tanya lagi. Ya. Oke, jenis akar yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua. Kalau tadi akar serabut dia dimiliki oleh tumbuhan berbiji satu atau monokotil. Nah, kalau akar tunggang ini dia dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau disebut dikotil. Nah, tadi yang berkeping satu monokotil, yang berkeping dua dikotil. Misalnya mangga, jeruk, dan kacang-kacangan. Ya, kamu lihat kalau kacang tanah itu kan kalau kamu belah ini ada dua kan? Di belah ini ada dua. Pernah belah biji buah mangga nggak? Kan ada dua kalau dibelah itu. Nah, kalau jagung cuma satu bijinya, makanya dia masuk di akar serabut. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu monokotil. Ingat ya, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Monokotil dari biji berkeping satu, dikotil biji berkeping dua. Oke. Nah, selain akar serabut sama akar tunggang itu ada juga beberapa akar khusus, yaitu akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, dan akar nafas. Nanti kalian bisa baca di buku sains halaman 43. Nah, baca-baca lagi di rumah. Oke, fungsi akar sendiri bagi tumbuhan itu ada yang tahu nggak? Fungsinya akar itu apa ya? Kalau tumbuhan nggak ada akar tuh bisa nggak dia tumbuh? Nggak bisa. Iya, karena fungsinya akar itu dia untuk menyerap air dan zat hara yang di dalam tanah itu. Gitu. Dia juga untuk memperkokoh apanya? Pohonnya. Kalau nggak ada akar, ibaratkan kamu kalau nggak ada kaki bisa berdiri nggak? Bisa. Nah, seperti itu fungsi akar. Serta akar itu juga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang pertama tadi apa? Untuk menyerap air dan zat hara. Makanya kan kalau hujan itu air yang masuk ke tanah itu diserap oleh akar tumbuhan tuh, akar pohon. Yang kedua tadi untuk apa? Menopang tumbuhan. Yang ketiga sebagai alat pernapasan. Coba diulangi sekali lagi. Dia berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Yang kedua sebagai penopang tumbuhan. Yang ketiga
sebagai alat pernapasan tumbuhan. Ya, itu tadi struktur dan jenis akar serta fungsinya. Monokotil tadi apa? Biji berkeping satu. Dikotil biji berkeping dua. Iya. Ya, lanjut ke struktur dan jenis batang. Batang itu yang mana sih? Kalau kita gambar pohon. Nah, ini gambar pohon. Akar yang mana? Paling bawah. Ya, batang yang mana? Di atas. Yang mana? Di atas akar. Nah, ini yang batangnya nih. Ini batang. Nah, ini akarnya tadi. Bisa nggak di pohon berdiri kalau nggak ada akar? Bisa. Nah, setelah akar ada batang. Nah, oke. Ini bacakan dulu. Struktur dan jenis batang. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam. Dan kalau kita pencet batang bayam itu nggak keras kan, berair kan. Nah, habis itu tumbuhan batang berkayu. Tumbuhan batang berkayu memiliki kambium. Kambium adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki tumbuhan batang berkayu. Habis itu tumbuhan batang rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga, misalnya tanaman padi dan rumput-rumputan. Nah, fungsi batang itu sendiri lihat di gambar. Nah, fungsi batang untuk tumbuhan, kalau tadi kan kita tahu fungsi akar tadi untuk menyerap air dan zat hara, untuk menopang tumbuhan, serta untuk alat pernapasan tumbuhan. Sekarang fungsi batang itu yang pertama, batang sebagai alat transportasi. Ngerti nggak maksudnya dia alat sebagai batang sebagai alat transportasi? Nah, tadi setelah si akarnya ini menyerap air dan zat hara, naiklah dia melalui batang ini ibaratkan pipa. Naik menuju ke daun, menuju ke buahnya, menuju ke ranting-ranting kecilnya, seperti itu yang dimaksud dengan batang sebagai alat transportasi. Nah, yang kedua, batang menopang tumbuhan. Nah, sama tadi seperti akar, batang berfungsi untuk menopang tumbuhannya. Nah, gitu. Kalau nggak ada batang nggak bisa muncul buah dong, nggak bisa muncul bunga. Gitu, dia kan nggak bisa berdiri. Nah, yang ketiga, batang menyimpan cadangan makanan. Nah, tadi dia sebagai alat transportasi. Nah, dia juga menyimpan nih sebagian tadi makanan yang diambil oleh akar tadi disimpannya di batangnya, contohnya kayak tebu ini, kayak sagu. Nah, biasanya tuh sebagian dari cadangan makanan pada tumbuhan itu bisa kita manfaatkan. Contohnya nih tebu manis nggak? Bisa dimakan nggak? Bisa. Sama sagu. Nah, sagu itu biasanya ada di daerah Papua sana. Mereka gunakan sagu itu sebagai pengganti nasi gitu. Jadi mereka masak sagunya itu biasanya disebut papeda biasanya. Itu tadi fungsi batang. Yang pertama apa? Sebagai alat transportasi. Jadi habis dari akar tadi dia ngangkut, bawa ke daun, bawa ke ranting, bawa ke buah itu tadi. Nah, yang kedua menopang tumbuhan. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Nah, itu tadi dia batang. Sekarang kita ke daun. Daun. Struktur dan jenis daun. Silakan. Oke. Struktur dan jenis daun dibacakan dulu. Daun yang lengkap memiliki bagian-bagian berupa peletah, tangkai, dan helai daun. Ada berbagai macam bentuk helai daun. Untuk helai daun dipengaruhi bentuk susunan tulang daun. Nah, susunan tulang daun itu yang ini nih, tulang ini. Nah, ini tulang daunnya ini nih.
Ini yang ini. Nah, ini tulang daun ini. Nah, dan ini jenis-jenisnya. Tulang daun mengirit. Nah, dia mengirit kayak bentuk apa ya, kalau seperti sirip ikan benar. Nah, ya kan? Nah, sirip ikan, tulang-tulang kan kalau kita habis makan ikan tuh kayak apa lah? Bentuk tulang itu kayak gini lah. Gini kan? Nah, yang ini menjari itu coba kamu lihat daun jawau itu. Kayak jari enggak? Ya kalau kayak jari kan? Nah, itu yang dimaksud dengan dia daun menjari. Nah, tulang daun melengkung. Pernah lihat nggak kira-kira contohnya ini daun apa? Tahu genjer nggak? Oh, nah seperti itu. Terus pernah lihat daun keladi nggak? Salah, apa bahasa sini? Ini seperti itu ya. Nah, di situ ada tulang daun juga jajar. Dia itu biasanya tuh kayak rumput itu yang ditanam panjang atau kayak daun jagung. Daun jagung seperti itu. Nah, fungsi daun itu sendiri bagi tumbuhan, kalian tahu nggak kira-kira? Yang tadi kan fungsi akar dengan fungsi batang. Kalau fungsi daun ada yang tahu nggak? Nah, apa? Tahu. Nah, kita kalau mau makan harus masak dulu nggak? Harus masak dulu kan? Nah, sama seperti tumbuhan itu masak juga. Percaya nggak? Ya. Masaknya itu di mana? Di daun. Nah, daun itu sebagai tempat untuk masak makanannya. Tadi yang air sama suara tadi yang diambil oleh akar, terus dibawa oleh batang, disimpan oleh batang sebagian, dibawa ke daun. Nah, daun itu lagi yang memasakin makanannya itu. Terus yang kedua, daun berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan juga. Sama dengan yang ini tadi, dengan yang akar berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan. Daun juga kan sama. Terus yang ketiga apa kira-kira? Daun menjadi tempat penguapan proses penguapan. Apa tadi yang ini fungsinya? Ingat nggak yang pertama? Fungsi akar untuk menyerap air dan darah. Yang kedua untuk menopang tumbuhan. Yang ketiga apa? Untuk apa yang ketiga? Pernapasan tumbuhan. Kalau fungsi batang sebagai alat transportasi untuk menopang tumbuhan juga, untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau daun tempat pemasakan makanan, habis itu tempat pernapasan juga di akar. Nah, di situ tempat berlangsungnya proses penguapan. Ya, ada yang ditanya? Ada. Kak Yakin ada yang ditanya? Iya. Apa tadi monokotil? Biji berkeping? Iya, biji berkeping satu. Apa tadi dikotil? Biji berkeping dua. Berkeping dua. Yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan bagian yang mana? Sebagai penopang tumbuhan yang mana? Berfungsi sebagai penopang tumbuhan ada dua loh. Yang mana? Sebutkan apa? Apa? Akar. Iya, akar. Selain akar juga batang. Sama-sama berfungsi menopang tumbuhan. Yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara tadi yang mana? Yang menyerap air dan zat hara? Akar. Ya, akar. Nah, terus yang berfungsi untuk membawa tadi air dan zat haranya siapa? Yang bagian yang mana?
batang. Ya, batang. Nah, setelah tadi itu makanannya tadi dibawa oleh batang, siapa yang berfungsi untuk memasaknya? Daun. Daun. Seperti itu, gampang ya? Udah diingat kan? Akar ada berapa jenis itu di depan? Ada dua. Dua. Akar serabut dan Dua. nah, akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau bibit berkeping. Hah? Satu monokotil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau biasa disebut apa? Diko? Ya. Oke. Oke, ini ada 5 pertanyaan. Silahkan kalian baca. Setelah itu langsung ditulis jawabannya di lembaran kertas masing-masing. Ya, silakan tulis jawabannya. Oke, sudah ditulis semua jawabannya? Oke, sekarang sama-sama kita jawab ya. Oke, kita baca tulisannya. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengampun atau alat transportasi adalah apa? Apa jawabannya? Apa? Akar. Dan batang. Dari? Ayo, apa dari? Tumbuhan. Kamu? Kalau punya beri nomor 1? Nah, ya apa jawabannya? Batang. Yang betul adalah batang. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengampun atau alat transportasi adalah bagian batang. Ini loh, ada yang dijelaskan. Nomor 2, bagian tumbuhan yang berfungsi mencari air dan cahaya dari dalam tanah adalah akar. Akar? Iya betul. Nah, yang ini. Nomor 3, monokotil adalah tumbuhan biji berkeping atau bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengampun makanan adalah daun. Iya betul kan? Nomor 5, kotil adalah tumbuhan biji berkeping dua. Iya, dua. Jahia buku berapa? Buku 4. Beri buku berapa? Buku 3. Rama buku berapa? Sama. Buku berapa? 4. Ya. Oke. Jadi kita sudah belajar apa tadi? Struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Kita ulangi lagi ya, supaya mengingatkan lagi. Oke, bagian tumbuhan tadi ada apa? Akar. Daun. Iya. Akar tadi berfungsi
4 halaman 40. Nanti pelajari lagi di rumah ya, dibaca-baca lagi. Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Ibu pimpin doa ya. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.